Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam Resort Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menuntun setiap aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat menikmati keindahan berkat-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Engkaulah yang senantiasa menuntun kami melalui firman yang akan kami dengar. Akan tetapi Tuhan, terlebih dahulu buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat menjadi bekal bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama. Yesaya 56, ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman ini banyak orang Kristen yang menganggap dirinya sudah menjadi orang Kristen yang sejati dengan mengikuti ibadah minggu dengan rajin, mengikuti pertanyaan dengan rajin, mengikuti PHD, dan sebagainya, kegiatan-kegiatan gerejawi. Melalui rutinitas yang dia jalani, yang dia ikuti, dia menganggap bahwa dirinya sudah menjadi Kristen sejati. Dirinya memiliki peran, memiliki hak untuk menghukum orang-orang yang tidak rajin mengikuti setiap kegiatan gerejawi. Inilah hal yang paling parah yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pada saat ini. Menganggap ketika dirinya sudah rajin mengikuti setiap kebaktian, dia memiliki andil untuk menghukum orang lain. Bahkan dari setiap kegiatan yang dia ikuti tidak tercermin, dari setiap perkataan yang dia lontarkan dari mulutnya.
Banyak sekarang orang Kristen yang melontarkan kata-kata sumpah serapah. Dari mana tergambar bahwasannya dia seorang Kristen yang sejati ketika dia hanya mampu mengikuti kebaktian-kebaktian gerejawi, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak terpancar sama sekali. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya hambanya ingin mengingatkan bangsa Israel yang pada saat itu di dalam pembuangan Babel agar senantiasa melakukan firman Tuhan. Karena ketika dia melakukan firman Tuhan, disitulah ada keselamatan. Dari sini bisa kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa sesungguhnya yang menjadikan kita Kristen sejati itu bukanlah ketika kita mengikuti kebaktian secara rajin terus-menerus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus, otomatis kita akan dianggap menjadi Kristen yang sejati. Tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya ingin mengingatkan kita, Yesaya ingin mengajak kita bahwa tidak cukup hanya mengikuti kebaktian, tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi harus sampai kepada menaati hukumnya, melakukan setiap perintahnya. Oleh karena itu, Yesaya ingin mengatakan ketika kita di dalam setiap pergumulan, ketika kita di dalam setiap persoalan hidup, jangan lupa untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Karena di dalam melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan datang menyertai, menemani, membimbing kita di dalam setiap persoalan hidup. Disitulah ada keselamatan. Oleh karena itu jangan lupa melakukan firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan keadilan sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu harus senantiasa melakukan setiap firman-Mu yang telah kami dengar. Kami meminta kepadamu Tuhan agar Engkau senantiasa mengingatkan kami, agar kami tidak menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami di setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami mampu melakukan setiap apa yang Engkau perintahkan. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa memberikan kelancaran, menyertai kami di setiap aktivitas yang akan kami lakukan, sehingga perjalanan aktivitas kami pada satu hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang di dalam kondisi kurang sehat. Engkaulah yang senantiasa menemani dia, memberi dia kekuatan, memberkati obat yang dia makan, setiap perobatannya Tuhan, Engkaulah yang campur tangan, agar dia dapat pulih kembali Tuhan, dapat menikmati berkat-Mu melalui setiap aktivitas yang akan dia lakukan kembali. Kami meminta kepadamu Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa mengampuni setiap dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita di dalam renungan harian pada hari ini Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati kita di setiap aktivitas kita. Shalom.